Selain sebagai wisata kuliner, Medan juga dikenal akan sejarah kotanya. Dahulu, Medan merupakan perkampungan yang dikenal karena potensi industri tembakaunya. Untuk memaksimalkan potensi ini, Medan mulai membangun berbagai fasilitas pendukung seperti kereta api, kantor pos, lapangan merdeka, hotel, kawasan Polonia yang digunakan untuk menyiram seluruh perkebunan dan lainnya. Hingga kini, ada banyak bangunan bersejarah di kota Medan. Namun, kurang mendapat perhatian dan antusiasme dari masyarakat. Hal inilah yang menggerakkan hati Rizky Syafitri Nasution. Pada tahun 2013, ia beserta rekannya membentuk sebuah komunitas bernama Medan Heritage. Terdapat 4 program di komunitas ini. Pertama, Jenaka, jelajah sejarah kota Medan. Kemudian ada Cakap Melayu yang rutin dilaksanakan 1 kali dalam sebulan. Ketiga, ada Ruang Kata yang membahas topik yang sedang tren di kalangan anak muda. Serta ada juga Bonding, acara bermain antara ibu dengan anak. Diperlukan keberanian dan tekad yang kuat untuk menjaga sejarah. Jika kita ingin situs-situs bersejarah tetap terjaga dan terawat, dibutuhkan peran dan kepedulian bersama dalam merawatnya. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Farah Diba selaku Public Relation dari Medan Heritage. Kita langsung sapa. Selamat siang Mbak Farah. Apa kabar di sana? Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Oke, kita langsung saja membahas tentang teman-teman Medan Heritage yang merawat sejarah di kota Melayu ya, di Medan, Sumatera Utara. Ini boleh diceritakan Mbak Farah, apa sih yang menjadi keresahan Mbak Farah sehingga membentuk komunitas ini dan mengajak generasi muda kita untuk mengenal sejarahnya? Baik. Jadi sebenarnya foundernya itu bukan saya. Jadi foundernya itu ada Kak Rizky Nasution selaku founder dari Medan Heritage. Jadi alasan kenapa dibangunnya komunitas Medan Heritage ini pada tahun 2013 itu karena kurangnya rasa pengetahuan soal sejarah yang ada di Kota Medan. Lalu melihat dengan situasi yang ada, anak-anak muda yang sudah mulai pudar rasa ingin tahunya untuk sejarah Kota Medan, maka Kak Rizky akhirnya memutuskan untuk membangun komunitas ini dengan mengajak terkhususnya masyarakat dan anak-anak muda untuk bisa lebih aware dengan sejarah-sejarah dan budaya yang ditinggalkan dan ada di Kota Medan, begitu. Jadi mengajak generasi muda kita supaya lebih aware atau peduli ya dengan sejarah yang ada di sana. Kalau boleh diceritakan, di sana ada bangunan bersejarah apa saja dan budaya-budaya peninggalan seperti apa yang dikenalkan di sana? Kalau untuk bangunan di sini itu mungkin cukup unik karena mungkin bangunan Belanda itu ada banyak ya, tidak hanya di Kota Medan aja. Tapi kalau untuk yang ada di Kota Medan sendiri, khususnya di pusat Kota Medan yang berdekatan, itu adalah salah satu bangunan yang unik karena bangunan di sini adalah campuran gaya kolonial Belanda, kemudian ada campuran Chinese dan juga Melayunya. Jadi dalam satu gedung itu bisa kita lihat campuran antara Belanda atau Eropa, kemudian ada sedikit campuran Tionghoanya dan ada sedikit sentuhan culture atau budaya Melayunya gitu. Baik, jadi ada berbagai bangunan yang mana bangunan ini adalah produk akulturasi ya dari negara Belanda, benua Eropa dengan etnis Tionghoa di sana. Benar. Yang menjadi persoalan, bagaimana caranya mengajak anak-anak muda supaya mau belajar sejarah? Karena biasanya kita tahu ya anak-anak zaman now begitu, kurang mau belajar sejarah karena dianggap kuno, membosankan, tidak kekinian. Nah ini gimana caranya supaya mau mengajak anak-anak muda mau mengenal sejarahnya? Nah, kalau untuk ini dari saya pribadi karena saya juga termasuk Gen Z nih. Ya, saya masih 19 tahun, jadi saya ngerti banget apa yang dirasain anak-anak muda. Kenapa kita gak terlalu excited untuk belajar sejarah, itu karena biasanya ketika kita belajar sejarah itu boring. Nah, tapi
Di Medan Heritage ini kita belajar dengan entertain. Jadi dengan konsep edutainment, education, dan entertainment, kita mengajak anak-anak muda di sini di Medan untuk belajar edukasi sambil berjalan. Jadi kita buat kegiatan round-round heritage, yaitu kegiatan walking tour. Jadi kita sambil jalan, sambil bercerita, tapi kita tidak yang terlalu monoton banget. Jadi anak-anak muda ini tidak merasa bosan. Jadi saya sebagai public relation dan heritage yang juga kebetulan Gen Z, jadi saya ngerti banget gimana perasaan dari para partisipan-partisipan sebelumnya yang ngeluhannya itu kalau belajar sejarah itu pasti karena yang terlalu monoton dan boring. Tapi kali ini kita di Medan Heritage mengajarkan untuk sambil entertain gitu. Jadi kita biasanya ajak mereka untuk buat konten juga. Dan kita kolaborasinya juga sering banget sama anak-anak sekolah, anak SMA, anak SMP, bahkan anak-anak SD. Oh, bahkan kemarin ada anak-anak TK juga kita ajak. Oke. Kalau Mbak Farah Gen Z, saya sebenarnya juga Gen Z nih, Mbak. Yang terkadang juga bosen gitu ya kalau belajar sejarah, bikin ngantuk dan nggak kekinian gitu ya, nggak ada entertain di sana. Jadi kita sebagai sesama Gen Z ngerasa boring dan enggan gitu ya belajar sejarah. Oke, kalau konten nih, biasanya Gen Z seperti kita kan langsung nyala ya ketika ada konten di sana yang dibuat, terutama pendekatan tersebut digunakan untuk bisa mengenalkan sejarah. Ini berhasil nggak, Mbak, buat sesama kita nih Gen Z, buat mereka bisa mengenal sejarah? Kalau so far, dari tim Medan Heritage sendiri, kita sudah lumayan berhasil mengajak dengan konten-konten yang kita publish. Nah, kita juga open collaborate, seperti saat ini kita lagi ada open kolaborasi dengan mahasiswa-mahasiswi Politeknik Pariwisata Negeri Medan, terkhususnya untuk mahasiswa pariwisata. Jadi mereka itu sedang ada kegiatan walking tour dan mereka mengajak Medan Heritage untuk berkolaborasi, dan salah satu cara untuk menarik peminatnya adalah dengan konten. Nah, saat ini kita sudah mendapatkan beberapa orang yang interest untuk ikut dengan konten kita itu. Jadi beberapa kali ini kita lebih sering mengajak dengan konten begitu. Baik. Jadi Gen Z di sana juga diajak untuk membuat konten ya, agar mereka menyala begitu awareness-nya, kepeduliannya untuk mengabadikan sejarah-sejarah yang ada di sana. Oke, menarik sekali. Dan sejauh ini sudah ada berapa banyak, Mbak, anggota di sana, dan apakah anggota di sana juga diajak? Jadi ada generasi muda yang sudah diajak, mereka apakah juga dituntut atau diarahkan mengajak teman-temannya agar generasi muda di Medan lebih banyak lagi yang mengenal sejarahnya. Tapi ditahan, Mbak, kita akan bahas usai jeda ya. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Farah Diba selaku Public Relation dari Medan Heritage. Mbak Farah, melanjutkan diskusi hangat kita, sejauh ini sudah ada berapa banyak, Mbak, anggota di Medan Heritage? Apakah sebagian besar sesama seperti kita Gen Z di sana, atau sebetulnya ada juga dari generasi milenial bahkan baby boomers yang ikutan? Kalau belakangan ini kita baru aja nerima volunteer. So far kita lebih banyak sekarang itu mengarah ke Gen Z, anak-anak muda. Karena kita yang diharapkan lebih sering untuk update soal dunia sosial media. Jadi kalau untuk para milenial mungkin hanya para pendahulu kita, tapi kalau untuk sekarang lebih banyak di Gen Z. Oke, jadi sebagian besar malah Gen Z ya. Ini turut diapresiasi nih, karena Gen Z kita luar biasa ternyata mau mengenal sejarahnya. Lalu bagaimana tanggapan teman-teman Gen Z kita di sana? Apakah mereka juga akhirnya sadar bahwa sejarah ternyata begitu menarik dan banyak sekali nilai-nilai yang bisa dipelajari? Benar banget. Jadi anak-anak mudanya akhirnya ada beberapa anak-anak muda yang memang jalan bareng dengan saya, karena saya juga selaku tour guide dari Medan Heritage.
Jadi beberapa dari mereka itu benar-benar yang tidak tahu sama sekali tentang Kota Medan itu bisa jadi tahu. Karena ada bangunan yang memang posisinya itu sudah strategis banget di tengah pusat, tapi mereka nggak tahu apa-apa soal itu. Dan akhirnya setelah kegiatan tur mereka itu pasti akan bilang, wow, fantastic. Ini adalah kali pertama aku dengar soal sejarahnya Medan yang ternyata di tengah pusat kota yang setiap hari dilihat, tapi nggak tahu ceritanya. Contohnya itu kayak balai kotanya Medan gitu. Jadi itu tuh posisinya di tengah kota Medan, strategis banget, tapi tidak semua orang tahu. Jadi beberapa anak muda itu sudah mengatakan mereka lebih tertarik dengan cara belajar yang lebih seru kayak gini gitu. Oke. Jadi tahu sejarahnya, tidak hanya melihat bangunannya saja, tetapi di balik itu mereka juga mengerti proses pembuatannya seperti apa. Selain sejarahnya, apakah juga ada nilai-nilai yang mereka dapatkan? Karena kalau sejarah kan biasanya ada poin-poin penting yang diselipkan di dalam sebuah sejarah tersebut. Apakah juga sebetulnya ada nilai-nilai positif juga yang ditanamkan saat tur dari teman-teman Medan Heritage untuk sesama Gen Z kita? Tentunya ada. Kita harus untuk nilai-nilai sendiri kita pastinya ingin para anak muda ini setelah tahu ya lebih aware, akhirnya lebih aware, lebih terbuka lagi untuk tahu soal sejarah kotanya, kemudian culture yang ada di Kota Medan. Jadi mungkin bahkan sampai saat ini tidak semua anak muda atau orang Medan yang tahu bahwasannya Medan itu suku aslinya adalah suku Melayu Deli, begitu. Bahkan sampai sekarang itu orang masih tetap menganggap Medan adalah kotanya Batak, gitu. Jadi itu adalah salah contohnya saja. Jadi untuk sekarang itu kita ingin para anak muda jauh lebih aware, lebih mengerti, open-minded tentang dan ingin tahu ya tentang kotanya sendiri begitu. Oke, jadi lebih mengenal kotanya sehingga bisa lebih mencintai kotanya ya? Benar. Oke, apakah juga melibatkan dari komunitas lain untuk bisa mengenalkan sejarah di Kota Medan kepada generasi muda di sana? Karena untuk mengenalkan sejarah kan perlu ada tindakan yang terus-menerus ya, ada sustain di sana. Bagaimana agar bisa berjalan tetap stabil, sustain ke depannya? Apakah melibatkan organisasi tertentu atau komunitas tertentu di sana, Mbak Farah? Jadi kita itu sangat open collaborate dengan komunitas apapun dan komunitas manapun. Jadi biasanya kita itu kan selalu buat event dalam 1 bulan itu minimal 2 kali. Dan kita biasanya itu kolaborasi dengan sekolah, kemudian komunitas seperti Merajut Mimpi, kemudian ada UNOCRAFT, dan sebagainya. Jadi kita itu selalu open untuk kolaborasi, untuk bangun kegiatan-kegiatan kita, tetap kita selipkan heritage tour kita itu tetap ada, hanya saja ada tambahan workshop mungkin dari komunitas-komunitas lain, begitu. Baik, jadi ada kerjasama juga dengan komunitas lain agar semakin masif gerakannya. Terakhir Mbak Farah, apa harapan Mbak Farah untuk Medan Heritage yang terus memperkenalkan sejarah Kota Medan di sana? Harapannya pastinya semoga untuk anak-anak muda, terkhususnya yang ada di Kota Medan, bisa jauh lebih mengerti, jauh lebih mengetahui lagi tentang Kota Medan, karena saat ini sungguh sangat prihatin melihat kondisi anak-anak muda yang tidak tahu soal sejarah Kota Medan. Jadi untuk kedepannya harapan saya adalah semoga dengan Medan Heritage kita bisa membuat anak-anak muda jauh lebih aware dengan sejarah kota, dan pastinya semoga kedepannya Medan Heritage bisa jauh lebih luas lagi ini jangkauannya. Mungkin kita bisa mulai open tour sampai ke Jakarta dan sebagainya. Baik, semoga diskusi kita hari ini bisa mengetuk sesama Gen Z kita di luar sana untuk mengenal sejarahnya dan mencintai kotanya. Terima kasih Mbak Farah telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Assalamualaikum, selamat kembali beraktivitas Mbak Farah. Waalaikumsalam. Terima kasih. Usai jeda pemirsa, kami akan mengajak Anda melihat Museum Nasional Jakarta yang mengenalkan budaya dengan cara kekinian.
Informasinya usai jeda di Halo Indonesia.